Kalau misalnya selnya saya taruh di atas ini berarti merujuk sel A1 lokasi Anda. Jika Anda rubah nanti otomatis akan mempengaruhi bahasa yang akan digunakan karena 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, melanjutkan dari proyek kita sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Google Sheets atau Google Spreadsheet ya namanya. Kalau pada kesempatan yang terdahulu kita sudah mempelajari apa itu Google Docs, Google Sites, dan Google Forms. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih jauh tentang Google Spreadsheet. Google Spreadsheet sendiri dapat teman-teman akses di alamat www.google.com/sheets/about ya, seperti ini, atau di browse aja di Chrome-nya atau di Google-nya di Google Spreadsheet kayak gitu. Ini adalah halaman depan mengenai fitur-fitur dari Google Spreadsheet yang bisa teman-teman baca di sini ya. Ada beberapa isi di sini, nanti bisa teman-teman cek apa saja fungsionalitas dari Google Spreadsheet dan lain-lain. Nah, itu secara singkat. Oke, berikutnya bagaimana cara membuat sebuah dokumen Google Spreadsheet. Yang pertama, teman-teman harus login ke emailnya dan masuk ke Google Drive-nya. Oke, seperti ini ya. Oke, mungkin langkah pertama kita buat folder dulu untuk pembelajaran kita. Saya buat sebuah folder dengan nama Google Spreadsheet Project ya. Nah, kemudian saya akses folder tersebut. Nah, ini udah dimasuk di folder Google Spreadsheet Project ya. Oke. Untuk pembuatnya sama seperti project-project kita sebelumnya, tinggal teman-teman klik kanan saja atau klik tombol baru di sini ya. Kemudian pilih Google Spreadsheet-nya. Kemudian kita pakai yang spreadsheet kosong aja. Oke, ini udah kelihatan teman-teman, dokumen spreadsheet kita sudah muncul. Oke teman-teman, pada halaman ini terdapat beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah judul atau title dokumen kalian. Seperti biasa teman-teman bisa merubahnya di sini. Misalnya saya bikin dulu, misalnya intro seperti itu ya. Oke, dan nanti akan otomatis tersimpan ya. Nah, kemudian di sini adalah sebuah menu bar yang tersedia dari menu file sampai bantuan atau help. Kemudian di bawahnya ada beberapa lagi toolbar yang bisa teman-teman gunakan, dari undo, redo, cetak, kemudian painter. Kemudian ini ada zoom in, zoom out. Kemudian ada format mata uang di sini. Kemudian ini ada pengurangan desimal. Kemudian jenis jenis teks ya. Jadi ada yang angka, ada yang persen, nanti ada yang tanggal, waktu, dan sebagainya. Kemudian ada font, kemudian ada formatting fontnya di sini. Kemudian di sini ada pembatas, kemudian di sini ada align, pengaturan, kemudian dan lain-lain, dan terakhir sampai fungsi ya. Kemudian di bawahnya ada merujuk, ini adalah merujuk detail sheet yang aktif. Jadi kebetulan sheet yang aktif di kolom G7, jadi di sini tulisannya adalah G7 ya. Jadi membaca sel, namanya sel, kotak-kotak ini adalah namanya sel. Cara membaca selnya adalah dimulai dari hurufnya dulu baru angka. Kalau misalnya selnya saya taruh di atas ini berarti merujuk sel A1. Kalau di sini B1, di sini B2, di sini C2, di sini C3, di sini C3 dan D3 dan seterusnya. Kemudian di kolom di sebelahnya itu adalah tempat
menaruh rumus-rumus atau tempat untuk mengetikkan rumus-rumus yang akan Anda buat nantinya. Itu sekilas tentang beberapa hal yang bisa teman-teman pahami tentang penggunaan Google Spreadsheet ya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut tentang menu-menu barnya, apa saja sih yang ada di dalam menu barnya. Yang pertama adalah di menu file. Di menu file ini terdiri dari banyak fungsi ya, dari pembuatan dokumen baru, kemudian membuka dokumen baru, mengimport dari dokumen yang lama, kemudian membuat salin atau mengcopy. Ini adalah memasukkan email, kemudian mendownload spreadsheet ke dalam format-format yang berbeda, misalnya ke Microsoft Excel atau ke PDF dan lain-lain. Kemudian mengganti nama, kemudian ini memindahkan lokasi dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah kita membuat setelan spreadsheet kita. Setelannya sih hanya untuk lokasi Anda. Jika Anda rubah nanti otomatis akan mempengaruhi bahasa yang akan digunakan. Karena ini bahasa Indonesia, maka file-file yang ada di menu bar juga berupa bahasa Indonesia ya. Oke. Kemudian untuk perhitungan-perhitungan, nah ini ada di defaultkan saja, jadi tidak perlu dirubah ya. Oke, mungkin itu simpan saja setelannya. Oke. Berikutnya masih di file itu ada yang namanya detail dokumen, teman-teman. Detail dokumen ini hanya mendetail detail project Anda saja sih di sini ya. Nah, kayak gitu aja. Yang lain-lain tidak terlalu banyak ini ya, fitur-fitur untuk di bagian file. Kemudian bagian edit juga hanya untuk undo dan redo, copy dan paste dan lain-lain, kayak menghapus dan sebagainya. Tampilan hanya seperti saja, hanya untuk zoom dan lain-lain. Penyisipan, ada penyisipan baris, ada penyisipan gambar, kemudian ada formulir, fungsi dan lain-lain. Format hanya format berupa angka dan lain-lainnya juga seperti yang dijelaskan sebelumnya, dan itu saja ya. Oke, itu teman-teman sekilas tentang intro tentang Google Spreadsheet. Nanti pada video berikutnya kita akan coba bagaimana mengelola rumus atau pembuatan rumus dengan menggunakan contoh-contoh tertentu. Oke, kita ketemu lagi pada video berikutnya. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.